Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhemin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan mengenai kasus tersebut. Nah, izinkan saya membacakan kasus ini yang dimana Indonesia menahan kapal yang diduga kapal budak yang menyusul pengejaran menegakkan di wilayah laut terbuka setelah menerima peringatan Interpol, kata pejabat berwenang Selasa pada tanggal 10 bulan April. Nah, kapal tersebut sempat lepas dari penangkapan di Cina dan Mozambik. Dilansir oleh AFP, Interpol memberi informasi kepada pihak berwenang Indonesia bahwa kapal tanpa bendera kebangsaan atau stateless vessel STS-50 akan memasuki perairan Indonesia. Para pihak berwenang khawatir para anak buah kapal dipaksa bekerja. Kapal tersebut ditangkap pada Jumat 6 April sekitar 60 mil atau 95 km dari Pulau Weh di Provinsi Aceh, yang ada 20 orang Indonesia, 2 orang Ukraina, dan 8 orang Rusia di dalam kapal, termasuk kapten kapal, menurut perwira senior TNI Angkatan Laut. Para kru telah ditahan dan sekarang sedang ditanya. Nah, para pelaut Indonesia mengatakan mereka tidak dibayar dan paspor serta dokumen lainnya telah disita tak lama setelah mereka naik kapal tersebut, hampir setahun lalu, kata TNI Angkatan Laut. Nah, para pelaut Indonesia ini sudah berlayar selama 10 bulan tanpa dibayar, jadi kami mencurigai telah terjadi perbudakan, kata Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmad Taufik Rohman. Kapal dengan panjang 258 meter atau 850 kaki yang memakai bendera negara Afrika, Togo, sebelumnya menggunakan bendera berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Mozambik, kata pihak berwenang. Kemudian, kapal tersebut sedang dalam pelarian setelah lolos dari penahanan di China dan melarikan diri dari penyitaan di Mozambik. Sebelum ditangkap di Indonesia, kapal itu menggunakan beberapa nama termasuk Sea Breeze, Underdog, dan Aida menurut Kementerian Perikanan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang kasus tersebut. Apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di Laut Lepas ini terjadi, apakah sah menurut hukum laut internasional? Nah, jadi teman-teman, menurut saya, penangkapan kapal laut yang diduga terlibat dalam praktek perbudakan atau kapal budak oleh TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia merupakan tindakan yang sah menurut hukum laut internasional. Karena berdasarkan konferensi PBB tentang hukum laut internasional tahun 1982 atau yang dikenal dengan UNCLOS, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif atau yang dikenal dengan ZEE dan perairan teritorialnya. Nah, dalam kasus ini, Indonesia memiliki hak untuk melakukan penangkapan kapal yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perbudakan. Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah praktik eksploitasi yang merugikan para pelaut yang bekerja di kapal tersebut. Nah, selain itu, Indonesia telah menerima informasi dari Interpol terkait kapal tersebut yang menunjukkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum maritim untuk melawan kejahatan lintas negara. Nah, dengan demikian, penangkapan kapal STS-50 oleh TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia dapat dianggap sah berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang mengatur yurisdiksi negara pantai dalam melaksanakan penegakan hukum di perairan mereka. Nah,
Kemudian, menurut Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS tadi, bahwa laut lepas merujuk pada bagian dari laut yang terletak di laut perairan teritorial suatu negara dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). UNCLOS memberikan definisi yang jelas tentang laut lepas dan memberikan kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah tersebut untuk semua negara. Nah, dalam konteks penangkapan kapal STS 50 yang diduga terlibat dalam praktik perbudakan oleh TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan hukum laut internasional yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu yurisdiksi negara pantai. Nah, menurut UNCLOS, negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas di perairan teritorial zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Namun di luar perairan teritorial dan ZEE, termasuk di laut lepas, prinsip-prinsip kebebasan navigasi berlaku untuk semua negara. Kemudian yang kedua, itu tindakan penegakan hukum. Nah, meskipun laut lepas merupakan wilayah dengan kebebasan navigasi, negara-negara memiliki hak untuk melakukan tindakan penegakan hukum di laut lepas dalam situasi-situasi tertentu, seperti penangkapan kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perbudakan. Kemudian, dengan demikian penangkapan kapal STS-50 oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas itu dapat dianggap sah dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal. Meskipun UNCLOS memberikan kebebasan navigasi di laut lepas, tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mencegah kejahatan seperti perbudakan dapat dijustifikasi dalam kerangka hukum internasional yang lebih luas. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.